Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Mustafid Ahyan, adik kelas 17, nomor absen 4 akan menjelaskan soal fisika. Langsung saja ke nomor 1. Seekor lalat hinggap pada sebuah piringan hitam yang berputar pada 15 rpm dengan jajar 25 cm. Hitunglah kecepatan sudut, kelajuan linear, percepatan sentripetal. Langsung saja ke A. Nah, ditanya kan frekuensinya 15 rpm diubah ke hertz, jadi 0,25 hertz. 15 dibagi 60. Jari-jarinya kan awalnya cm, harus diubah ke meter. 25 ke 20 cm ke meter jadi 0,25 meter. Rumus kecepatan sudut itu 2 kali pi kali f. Ya udah, masukin aja semuanya. 2 kali 3,14. Pi itu kan 3,14 kali 0,25, hasilnya 1,57 rad per second. B. Kelajuan linear. Rumus kelajuan linear itu W kali R. Nah, yaudah, W-nya tadi berapa? Kecepatan sudut 1,57 kali jari-jarinya 0,25, hasilnya 0,39 meter per second. C. Percepatan sentripetal. Rumusnya W kuadrat kali R. W kuadrat tadi kecepatan sudut kuadrat kali jari-jari, 1,57 kuadrat kali 0,25, hasilnya 0,62. Langsung ke nomor 2. Mata bor listrik memiliki percepatan sudut 0,5 rad per second kuadrat. Jika kecepatan awal mata bor 5 rad per second, berapa kecepatan sudutnya setelah 4 second? Mata bor listrik diketahuinya sudutnya 0,5 rad per second kuadrat. Terus percepatan awalnya tuh kecepatan awal mata bor 5 rad per second. Terus waktunya itu 4 second. Jawabnya pakai rumus W0 K plus A kali T. Masukin aja rumusnya. W0 nya tadi berapa? 5 rad. Ya udah, 5 plus A-nya berapa? 0,5 kali waktunya 4. Jadi hasilnya 7 rad. Langsung ke nomor 3. 3 buah roda dihubungkan seperti gambar roda B. Seperti gambar nih gambarnya. Roda B dan C menyatu dan sepusat. Roda A dan B dihubungkan dengan tali. Jika jari A 4 cm, B 2 cm, dan C 10 cm, dan roda A diputar dengan 6 putaran per second, frekuensi berapakah kecepatan linear roda C? Jadi pada soal ini terdapat 3 roda A, B, dan C. Nah, roda A dan B dihubungkan dengan tali, sedangkan roda B dan C menyatu dengan poros sehingga berputar bersama. Karena roda A dan B dihubungkan tali, maka kecepatan linear kelajuan tepi roda keduanya sama. Maka langkah pertama adalah mencari kecepatan linear roda A menggunakan rumus V sama dengan 2 pi kali A kali 2 kali pi kali R kali F. Nah, tadi rumusnya ya ini nih, RA FA nih. Yaudah, masukin aja semuanya. Nih tadi jari-jarinya tuh diubah ke meter dulu semuanya, jadi gini. Masukin ke rumus, dihitung jadi 1,572. Lanjut ke B. Karena step kedua, karena roda A dan B sama, karena roda A dan B dihubungkan tali, jadi VA sama dengan VB. Lalu karena roda B dan C menyatu, maka kecepatan sudut roda B dan dengan roda C sama. Kecepatan sudut roda B dicari pakai rumus W sama dengan V per R. Jadi VB-nya kan sama VA, ya udah masukin. RB-nya tadi berapa? 0,02. Ya udah, masukin aja, dibagi hasilnya 75,36. Langsung ke hasil akhir, cari kecepatan linear roda C pakai rumus VC sama dengan WC kali RC. Tadi WC-nya itu sama WB, ya udah 75,36 kali RC tadi 0,10, ya udah. Jadi hasilnya 7,54. Langsung ke nomor 5. Sebuah pesawat terbang
Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dan sudah elevasi 53 derajat dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapa posisi peluru pada detik kedua? Gerak parabola ya. Ini kan ditanya X ya, udah cari posisi X. Cari posisi X ya. Rumusnya itu X sama dengan V0 kali cos theta kali T. V0 itu berapa? 60 meter per sekon. Terus cos theta itu tadi sudutnya 53, cos theta itu cos 53 itu 0,6. Waktunya tadi 2 sekon. Dihitung hasilnya 72 meter. Cari posisi E. Ini yang vertikal. Karena vertikal kan ada gravitasinya. Jadi cari rumus yang pakai gravitasi. Udah V0 kali sin theta kali T kali setengah kurang setengah kali G T kuadrat. Sin theta dihitung-hitung 96 kali 20 76 meter. Jadi X 72 meter, Y 76 meter. Langsung ke soal 5. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 20 meter per sekon melepaskan bom dari ketinggian 200 meter dan G 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak bom jatuh? Jadi diketahui V kecepatannya. Ya kecepatannya 200 meter, ketinggian 200 meter, gravitasi 10. Jadi waktu jatuh. Jadi pakai rumus H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. H-nya tadi 200, setengah dari gravitasinya 5, T-nya nggak diketahui. Udah dihitung-hitung, pindahin 40, T kuadrat sama dengan 40, berarti 6,325. 6 kali 3,25 kali 6 3,25 hasilnya 40. Itu. Terus cari jarak horizontalnya. Pakai rumus X sama dengan V kali X kali T. Pakai rumus Vx kali T. Iya kan? Ya. Nah, yaudah Vx-nya tadi kan 200. T-nya 6,32. Dihitung udah dapet 12,64. Sekian dari Al-Hafim Safit Ahyan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.